Timnas Indonesia U20 Underdog yang mulai mencuri perhatian. Tapi sebelum bicara soal kejutan, mari kita jujur. Perjalanan mereka di Mandiri Under-20 Challenge Series kemarin belum bisa dibilang meyakinkan. Dari 3 laga, hanya 1 kemenangan yang berhasil diraih. 2 kekalahan melawan Yordania dan Suriah membuat banyak pihak mulai meragukan kesiapan tim ini untuk bersaing di Piala Asia U20 2025 nanti. Di atas kertas, Garuda Muda tampak masih tertinggal dari raksasa-raksasa Asia. Tapi, satu perubahan besar baru saja terjadi. Masuknya Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih lini serang membawa angin segar bagi Timnas U20. Sosok legenda yang bukan hanya pernah bersinar sebagai pemain, tapi juga membawa pengalaman Eropa yang berharga. Dari Como 1907, klub yang membangun kejayaan dari Serie C ke Serie A Italia, Kurniawan membawa filosofi permainan modern. Como bukan tim sembarangan, mereka punya sistem pembinaan pemain yang terstruktur, strategi ball possession khas Eropa, dan transisi menyerang yang tajam. Sekarang semua itu ada di tangan Garuda Muda. Jadi apakah Indonesia masih layak diremehkan? Atau justru ini saatnya untuk membalikan ekspektasi? Mari kita kupas bagaimana DNA Como yang dibawa Kurniawan bisa menjadi kunci kebangkitan Timnas U20 di Piala Asia nanti. Timnas U20 Indonesia, kita semua tahu mereka belum punya banyak sejarah besar di kancah internasional. Dalam berbagai turnamen, mereka lebih sering dipandang sebagai underdog. Terakhir, prestasi tertinggi yang bisa dibanggakan adalah gelar juara AFF U19 pada tahun 2024. Namun di turnamen terakhir, Mandiri Under-20 Challenge Series 2025 Indonesia kembali menghadapi realita keras sepak bola internasional. Hanya 1 kemenangan yang diraih dan Garuda Muda harus puas finish di peringkat ketiga dari 4 peserta. Sedangkan bicara soal Asia, perjalanan Timnas U20 juga masih jauh dari kata mendominasi. Satu-satunya gelar Piala Asia U20 yang pernah diraih terjadi lebih dari 6 dekade lalu, tahun 1961. Hanya ada 2 kali posisi runner-up dan 1 kali finish di tempat ketiga. Semuanya lebih dari 55 tahun yang lalu. Sisanya Indonesia lebih banyak menjadi tim pelengkap di Piala Asia U20. Prestasi terbaik dalam beberapa dekade terakhir hanyalah mencapai perempat final saat menjadi tuan rumah di tahun 2018. Selebihnya, seringkali terhenti di fase grup atau bahkan gagal lolos kualifikasi. Namun kali ini ceritanya bisa berbeda. Timnas U20 Indonesia kembali berlaga di Piala Asia dengan persiapan yang lebih matang. Dan salah satu perubahan terbesar adalah hadirnya kembali Kurniawan Dwi Yulianto, sosok pelatih yang telah menimba ilmu di Eropa di Como, klub yang baru saja menembus Serie A Italia. Como 1907. 6 tahun lalu mereka hanyalah tim kecil yang terdampar di Serie D. Hampir tidak ada yang menyangka mereka bisa bangkit. Tapi lihat sekarang, dari titik terendah, mereka telah menembus Serie A. Sebuah perjalanan luar biasa yang membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang disiplin, keajaiban bisa terjadi dalam sepak bola. Dan di balik perjalanan itu, ada satu nama yang kini kembali ke Indonesia. Ia adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Sejak 2021 ia bergabung dengan Como saat tim ini masih berjuang di Serie B. Bukan sekedar numpang lewat, Kurniawan menyerap langsung filosofi permainan modern Eropa. Ia melihat dari dekat bagaimana Como membangun tim dari bawah, bagaimana mereka mengontrol pertandingan, membangun serangan dengan presisi, dan menciptakan peluang melalui kombinasi umpan cepat serta pergerakan dinamis. DNA Como yang penuh disiplin dan determinasi itu kini melekat pada dirinya. Dan sekarang DNA itu akan dibawa ke Timnas Indonesia U20. Kurniawan kembali bukan hanya untuk melatih, tetapi untuk mentransfer ilmu yang telah ia serap dari Como. Bahkan ia mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Como, Mirwan Suwarso, untuk kembali ke tanah air. Ya memang pilihan yang sulit gitu kan, tapi saya sudah laporkan ke Presiden Como dan ini adalah ketiga kalinya sebenarnya saya ditawarin untuk bergabung ke tim ini. Dan saya katakan
mungkin ini saatnya saya mengabdi kembali ke timnas, dan alhamdulillah dari Presiden Kumo juga mensupport sepenuhnya, bahkan beliau mengatakan bahwa kita akan memberikan yang terbaik apa yang kamu butuhkan. Pokoknya good luck lah untuk tim nasional. Pada awal Februari, Kurniawan Dwi Yulianto kembali ke tanah air, bergabung dengan tim kepelatihan Timnas U20. Kembalinya, Coach Kurniawan ke dalam tim pelatih Timnas U20 Indonesia bukanlah sebuah kebetulan. Keputusan ini didasari pada hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kurniawan dan pelatih kepala Indra Syafri yang sudah terbukti sukses sebelumnya. Keduanya membentuk tim pelatih yang solid saat membawa Indonesia meraih emas di SEA Games 2023. Chemistry kuat antara mereka telah membawa hasil yang memuaskan, dan itulah yang membuat Indra Syafri yakin untuk memanggil kembali Kurniawan. Coach Indra menilai bahwa Coach Kurniawan adalah tim pelatih terbaik yang waktu itu ia punya. Iya, jadi permintaan saya karena skuad saya tuh sebenarnya dari awal sudah ada dengan Kurniawan, makanya posisi Kurniawan dari awal saya sudah kosongkan tanpa mencari pelatih baru, karena saya menganggap kesuksesan di SEA Games itu adalah kolaborasi para pelatih yang saya bikin tim behind the team terbaik yang waktu itu saya punya. Ya, Coach Indra yang sudah lama mengetahui kualitas dan kemampuan Kurniawan percaya bahwa kehadiran mantan penyerang timnas itu akan memberikan dampak positif bagi perkembangan Garuda Muda. Sebagai pelatih lini serang, Kurniawan memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana mengembangkan pemain muda, terutama dalam hal mengasah kemampuan, teknis, dan mentalitas para penyerang. Coach Kurniawan tidak butuh waktu lama untuk langsung turun tangan. Begitu bergabung dengan tim pelatih Timnas U20, ia langsung fokus pada satu hal yang selama ini menjadi kelemahan utama Garuda Muda, yaitu penyelesaian akhir. Kita semua masih ingat bagaimana Timnas U20 kesulitan membongkar pertahanan Yordania meskipun lawan hanya bermain dengan 10 pemain. Umpan-umpan yang tak tersambung, keputusan yang ragu-ragu, serta peluang yang terbuang sia-sia. Ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga soal mentalitas menyerang yang harus diperbaiki. Dalam sesi latihan terbaru yang digelar di Stadion Madia, Jakarta, terlihat jelas bagaimana Kurniawan mengasah kemampuan para penyerang untuk lebih efektif dalam mengeksekusi peluang. Oh iya. Ya, kini di sesi latihan terbaru, semua difokuskan pada satu hal, finishing. Latihan yang digelar di Stadion Madia semakin intensif, di mana para penyerang benar-benar diasah untuk bisa lebih klinis dalam mengeksekusi peluang dan memanfaatkan ruang sekecil apapun. Seperti yang diungkapkan Donitri dalam sesi wawancara terbarunya. Doni, latihan tadi gimana? Apakah ada masalah kebugaran atau yang lain? Saya kira tidak ada, karena memang fokus latihan minggu ini karena memang kita sudah masuki taktik. Taktik ya? Kira-kira apa sih yang secara umum diarahkan oleh
Coach Indra? Mungkin dari segi finishing, karena memang dilihat turnamen kemarin karena memang kita sangat kurang di finishing, oleh maka dari itu kita latihan finishing. Sebagai back, Doni ada dikasih tugas khusus untuk ikut mencetak gol nggak? Saya kira semua yang mau mencetak gol bebas, saya kira juga. Yang penting tim menang dan Selain aspek teknik, kondisi fisik skuad juga semakin membaik. Welber Jardim yang sebelumnya sempat mengalami cedera, kini dilaporkan Coach Indra sudah kembali dalam kondisi hampir 100%. Dan seluruh pemain timnas U20, 99% siap tempur di ajang Piala Asia U20. Sampai hari ini atau tepatnya kemarin semua pemain fit. Cuman ada Welber sedikit masalah di pinggul, tetapi hari ini setelah kita di Medical Sport Center 3 hari berturut-turut kita terapi, hampir semua 99% pemain siap. Meskipun sebelumnya meraih hasil kurang memuaskan di Mandiri Under-20 Challenge Series 2025, mental para pemain sama sekali tidak terganggu. Justru menurut Doni Tripamungkas, turnamen itu menjadi pelajaran penting, bakal berharga sebelum menghadapi tantangan sesungguhnya di Piala Asia U20. Gimana sebagai kapten tim jelang tampil di Piala Asia nanti, Doni? Ya yang pasti semua pemain siap untuk berlaga nanti dan persiapan kita juga cukup baik dan semua siap. PSSI kan menargetkan lolos ke Piala Dunia nih. Kamu pribadi dengan turnamen di Sidoarjo kemarin, menurun nggak sih mentalnya atau gimana? Tidak, bahkan itu karena ada turnamen itu bagus untuk kita juga, karena kita tahu apa yang jadi kekurangan kita nanti. Dengan hadirnya 3 pemain baru sebagai kapten, bagaimana mengayomi mereka? Ada siapa sih? Pava, terus Evandra sama si Aulia. Saya kira tidak masalah ya, karena memang di sepak bola itu hal yang wajar dan bagaimana harus cepat membangun chemistry satu sama lain. Dari 3 negara itu siapa yang kamu beri perhatian khusus? Saya kira semua sangat berat dan yang pasti kita fokus satu pertandingan demi satu pertandingan dan semua pemain mungkin harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kini semua mata tertuju pada Garuda Muda. Persiapan semakin matang, fisik dan mental para pemain telah diuji. Dan kehadiran Kurniawan Dwi Yulianto membawa standar baru dalam lini serang Timnas U20. Dari Como ke Timnas Indonesia, bisakah ini mengubah nasib Garuda Muda? Piala Asia U20 tinggal menghitung hari. Kurang dari seminggu, jawaban akan segera kita lihat di lapangan. Bagaimana pendapatmu dengan hadirnya Coach Kurniawan di Timnas U20? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.